Malam ini, sebelum tidur, kamu mungkin akan mandi lagi. Bukan karena kotor, hanya karena rasanya aneh kalau tidak. Tapi jawaban sebenarnya jauh lebih aneh dari itu. Karena 2400 tahun yang lalu, ada seorang pria di Athena yang dianggap paling bijak di seluruh kotanya. Dan pria itu hampir tidak pernah mandi. Namanya Socrates, bapak filsafat barat. Yang mungkin belum kamu tahu, dia berjalan di jalanan Athena tanpa alas kaki. Mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian tidurnya, rambutnya panjang dan tidak pernah disisir rapi. Baunya kemungkinan tercium dari jarak jauh. Tapi tidak ada yang berhenti mendengarkannya karena itu. Kenapa orang paling bijak di Athena hidup seperti ini? Dan kenapa sains modern mulai membenarkan sebagian caranya? Menurut catatan National Geographic, Socrates memang sengaja mengabaikan penampilannya. Dia punya rumah, istri, anak, tapi baginya waktu untuk merawat penampilan luar adalah waktu yang dicuri dari hal yang jauh lebih penting, memikirkan cara hidup yang benar. Di Athena kuno, membersihkan diri berarti mengolesi tubuh dengan minyak zaitun, lalu mengeroknya dengan alat logam bernama strigil. Ini bukan sekadar kebersihan, ini pertunjukan status sosial. Sementara orang kaya menghabiskan waktu di gimnasium untuk ritual ini, Socrates memilih duduk di agora dan bertanya, apa itu keberanian? Apa itu keadilan? Apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu bicarakan? Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, ini disebut metode Sokratik. Bukan mengajarkan jawaban, tapi membongkar asumsi sampai orang sadar betapa sedikit yang sebenarnya mereka pahami. Ada satu cerita yang membuktikan seberapa jauh dia membawa filosofi ini. Menurut Plato dalam Simposium, saat kampanye militer di Potidaia, salju turun tebal. Prajurit lain membungkus kaki mereka berlapis-lapis. Sokrates berjalan tanpa alas kaki di atas es, dengan pakaian yang sama seperti musim panas. Tubuhnya sudah dilatih bertahun-tahun untuk tidak bergantung pada kenyamanan. Sekarang, disinilah bagian mengejutkannya. Elizabeth Grice, peneliti mikrobioma kulit dari University of Pennsylvania, menemukan bahwa kulitmu bukan permukaan kosong yang perlu disterilkan, melainkan ekosistem hidup. Setiap kali kamu mencucinya habis-habisan dengan sabun antibakteri, kamu tidak hanya membunuh kuman jahat, tapi juga mikroba baik yang melindungimu. James Hamblin, jurnalis kesehatan, berhenti memakai sabun dan sampo sama sekali selama bertahun-tahun. Dalam bukunya, Clean, dia menulis bahwa setelah masa transisi yang canggung, kulitnya menemukan keseimbangan baru. Bau badannya justru berkurang, bukan bertambah. Lalu ada Graham Brook, imunolog dari University College London, dengan hipotesis Old Friends, sistem kekebalan tubuh manusia berevolusi dengan asumsi kita akan terus terpapar tanah dan mikroba dari lingkungan. Ketika kita hidup terlalu bersih, sistem imun kehilangan lawan latihan yang biasa dihadapinya. Salah satu alasan alergi dan penyakit autoimun meningkat drastis di negara maju. Socrates tidak tahu apapun soal mikrobioma, tapi caranya hidup secara tidak sengaja mungkin sejalan dengan apa yang baru dipahami sains modern ribuan tahun kemudian. Ironinya jelas, orang yang dianggap paling tidak peduli dengan tubuhnya mungkin justru memperlakukan tubuhnya dengan cara paling alami. Sementara orang Athena yang rajin berminyak dan mengelupas kulit di gimnasium setiap hari, sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih artifisial dari yang mereka sadari. Ini bukan ajakan untuk berhenti mandi. Konteks hidup Socrates sangat berbeda dari duniamu sekarang. Tapi sejarawan Catherine Aschenburg, dalam bukunya The Dirt on Clean, menemukan bahwa kebiasaan mandi setiap hari yang terasa seperti kebutuhan dasar manusia, sebenarnya penemuan yang sangat baru. Baru meluas di abad ke-20, didorong bukan oleh penemuan medis, tapi oleh iklan sabun yang meyakinkan orang bahwa bau alami adalah aib. Jika Socrates hidup sekarang, dia kemungkinan langsung mengenali pola ini. Karena inilah persis jenis pertanyaan yang biasa diajukan di Agora. Apakah kamu melakukan sesuatu karena benar-benar perlu, atau karena seseorang meyakinkanmu bahwa kamu perlu? Socrates menghabiskan hidupnya mempertanyakan asumsi orang lain tentang keadilan, keberanian, kebijaksanaan. Ternyata, tanpa dia sadari, tubuhnya sendiri juga mempertanyakan asumsi paling mendasar dalam hidup manusia, bahwa bersih selalu berarti sehat. Mungkin itulah pelajaran terakhir dari pria paling bau di Athena, bahwa kadang kebenaran paling penting bukan datang dari apa yang kita tambahkan ke hidup kita, tapi dari apa yang berani kita lepaskan.
Jadi malam ini, ketika kamu berdiri di depan cermin sebelum mandi, mungkin kamu tidak akan benar-benar melewatkannya. Tapi setidaknya untuk sesaat, kamu akan bertanya kenapa kamu melakukannya.